Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Distrik Riau Menyapa. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah bersama dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Ahyu Suhendra SE. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak, kita telah melihat bahwa kondisi pendidikan saat ini memang sudah terus mengalami kompetensi yang meningkat. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diketahui oleh masyarakat luas bahwa pendidikan perlu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga pendidikan yang selama ini tahunya kompetensinya itu kok gitu-gitu saja, tetapi nanti kita akan memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih jelas lagi, seperti adanya informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia Pak Nadiem Makarim pada waktu rapat koordinasi Kepala Dinas seluruh Indonesia. Beliau menyatakan bahwa adanya konsep Merdeka Belajar. Nah, mungkin di Provinsi Riau ini akan memberikan apa sih aplikasi yang nanti akan dilakukan oleh Provinsi Riau dengan adanya Merdeka Belajar ini, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Ya, baik Pak Bowo. Selamat sore. Selamat sore. Terkait dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem bahwa kita untuk menuju suatu kualitas sumber daya manusia yang unggul, ya, untuk Indonesia maju, untuk Indonesia unggul, tentu tidak terlepas dari pembentukan karakter atau pembentukan proses belajar dari sedini mungkin, yaitu di tahapan dari siswa dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, untuk di pemerintah Provinsi Riau dengan kepemimpinan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Pak Samsua dan Pak Edi Natar, bahwa sudah dicetuskan, ya, sudah disiapkan suatu kebijakan yang namanya itu tertuang dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang visinya Gubernur dan Wakil Gubernur, itu visinya Riau adalah menuju Riau bersatu, berdaya saing, sejahtera, martabat, dan unggul. Artinya tentu menuju kepada Riau bersatu itu adalah bagaimana mempersiapkan sekarang ini kita mempersiapkan sumber daya manusia unggul, ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu dimulai dari tahapan proses belajar mengajar anak-anak kita, siswa-siswa kita. Dengan sejarah itu artinya kita berharap nanti, bukan berharap lagi, untuk menuju itu kita menyiapkan konsep-konsep, ya, konsep-konsep bagaimana bisa proses ini mencapai apa yang diinginkan oleh RPJMD visi Riau tersebut dengan visinya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya bagaimana proses belajar mengajar di satu satuan pendidikan, ya, khususnya kewenangan kita adalah pendidikan menengah dan kejuruan. Bagaimana nanti dari tenaga pendidik untuk mempunyai suatu inovatif cara proses melakukan pendidikan belajar pada siswa. Tidak ada lagi siswa merasakan ini menjadi satu beban dari belajar. Inilah kalau saya menangkap konsep dari Merdeka Belajar itu, siswa itu dia punya rasa merdeka dalam belajar, ya. Mungkin dulu hanya terpaku dengan ajaran di kelas itu bahasa konseptual, textbook. Nah, artinya kalau saya melihat tentu siswa ini dengan textbook ini merasa dia tertekan untuk menghafal. Dulu kita diharapkan bisa menghafal textbook, menghafal buku pelajaran. Sekarang bagaimana kita bisa menjiwai, mengimplementasikan apa yang berasal dari textbook. Nah, ini yang diharapkan bagaimana guru mempunyai metode pembelajaran Merdeka Belajar itu, ya, seperti inovasi-inovasi yang dibuat pembelajaran tersebut, seperti kita bisa menampilkan misalnya terjadi gempa bumi nih, pelajaran IPA. Bagaimana proses gempa bumi? Selain textbook, mungkin kita bisa menggunakan audiovisual,
atau berdasarkan dokumenter film pendek nih, terjadi gempa bumi, patah-patah tsunami. Nah itu sehingga mungkin lebih enak membuat siswa bisa mencerna ya, dan tidak menjadi satu beban. Nah itu yang menurut saya konsep Merdeka Belajar, artinya jiwa siswa tidak ada terjajah lagi dia dalam melaksanakan pembelajaran. Dia mempunyai kebebasan yang diikuti inovasi yang diberikan oleh tenaga pendidik. Mungkin gitu Pak Bo. Baik Pak, tadi disampaikan bahwa adanya proses pembelajaran yang mungkin secara langsung siswa atau murid yang ada itu menjiwai dengan kondisi itu, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri secara holistik gitu. Jadi bahwa setiap pembelajaran yang akan dilakukan itu memang harus dianalisa dan langsung kepada lingkungan, bahwa nanti secara otomatis sudah tidak lagi berpikir bahwa hanya membaca saja, tetapi secara literasinya itu dia sudah membaca tetapi langsung menganalisa di dalam pikiran gitu. Itu kan pengalaman kita dulu Pak Bowo. Ya. Saya ingat dulu mungkin ya sampai sekarang kan masih juga terjadi nih, seperti anak saya atau saya ketika akan menghadapi ujian sibuk kita kan membaca buku segala cara bagaimana supaya hafal ini. Baik. Nah artinya kan saya waktu itu merasa terjajah dalam belajar, terjajah saya ya. Nah diharapkan dengan pemikiran Pak Nadiem dan keinginan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, ya tentu harus diperlukan konsep-konsep pemikiran bagaimana bisa membuat merdeka belajar bagi siswa dan juga bagi guru juga merdeka mengajar. Gitu. Baik Pak, kemudian tidak lepas juga Pak dalam proses rencana pelaksanaan pembelajaran, kan seorang guru itu harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu dengan adanya 13 item yang harus dilakukan, tetapi dengan adanya penyederhanaan pada waktu beliau menyampaikan di rakor Kepala Dinas seluruh Indonesia itu penyederhanaan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut itu menjadi satu lembar dan itu hanya terdiri dari 3 item saja, gitu Pak. Jadi seandainya itu dilakukan, proses dari Dinas Pendidikan itu untuk memberikan pelaksanaan nantinya pada waktu sosialisasi ke tenaga pendidik tersebut itu bagaimana untuk bisa tahu dan proses RPP-nya itu menjadi satu lembar gitu Pak. Jadi penyederhanaan itu udah jelas gitu Pak. Bisa dijelaskan? Ya, bagi saya itu sebenarnya tinggal bagaimana kemampuan seorang manusia ya, individunya, bagaimana mengembangkan RPP menjadi RPP yang sangat simpel tapi padat. Ya, sekarang kan seluruh dunia sudah semakin canggih nih Pak. Ya, IT semuanya sudah berkembang. Tentu pemikiran kita harus juga berkembang konsepnya. Nah ini yang diharapkan bukan bagi guru saja Pak, bagi nanti pendamping kita di sini seperti pengawas, seperti apa juga harus memahami juga konsep RPP yang sederhana tersebut, ya, yang artinya bagi saya tidak terlalu bertele-tele lah. Kita sudah tahu outputnya apa. Ini yang harus kita memberikan pembelajaran lagi, pembekalan lagi kepada tenaga pendidik. Namun yang memberikan bekal itu harus kita memahami juga apa itu output, outcome, sehingga nanti ini menjadi suatu dokumen yang tersistematis dan terencana serta akuntabel dia, efektif dia. Ini yang diperlukan sikap kepada tenaga pendidik, bagaimana bisa mengeksplor lagi. Kan banyak ya recommended dan banyak literasi buku. Kalau misalnya manusianya nggak punya niat untuk mengembangkan diri, ya sangat susah kita merubah chain mind itu, kita merubah cara berpikir ini sangat susah. Ini yang harus ditanamkan bahwa inilah nikmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia mempunyai pemikiran, akal. Bagaimana dia bisa berdayakan? Dia tergantung dari manusianya. Namun dinas, ya insya Allah saya dengan Pak Rudianto akan mengawal itu, bagaimana nanti guru-guru bisa mengembangkan suatu pemikiran, bisa mengeksplor semuanya, bisa memberdayakan seluruh komponen yang dalam tubuh,
bisa menciptakan suatu hasil yang baik. Ya, mereka kan sekarang sudah punya Android. Ya, kita sudah buka literasi, nanti kita akan bimbing mereka sebenarnya untuk menuju pada RPP. Saya sangat setuju dan sepakat saya dengan keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana menyusun RPP yang sederhana namun isinya padat dan jelas arah tujuannya mau kemana. Mungkin itu Pak. Baik, Pak. Kemudian dari rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut disederhanakan, otomatis kan konsepnya itu kemudian ada beberapa item seperti adanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan terakhirnya adalah penilaian pembelajaran. Itu pun tidak lepas dari kontribusi pemerintah seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dari satuan pendidikan yang ada di daerah-daerah, gitu Pak. Jadi koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau khususnya di yang berwenang di SMA dan SMK itu jelas untuk memberikan masukan-masukan terhadap guru-guru untuk penyederhanaan konsep tersebut pasti. dari 3 item tersebut. Ya, betul, pasti. Ini harus kita lakukan penguatan Pak. Ya. Tentu untuk lakukan penguatan kita berbenah diri dulu di internal Pak. Baik. Itu yang tadi kami sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi sejauh mana kita bisa mengeksplor. Jadi bukan hanya guru saja, kita sendiri juga harus bisa mengeksplor kemampuan kita Pak. Ya, walaupun dia berlatar belakang tentang apa latar pendidikannya, namun kalau dia bisa mengeksplor dia sendiri, artinya dia sudah bisa memimpin diri sendiri sehingga nanti bisa menjadikan suatu hal yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Tentu kita satu pendampingan sehingga nanti sekolah bisa menerapkan dengan baik. Saya rasa juga untuk Riau nggak kalah juga kita sama daerah Jawa sana Pak. Kita banyak juga yang berprestasi, banyak juga tenaga pendidik kita yang berprestasi. Tinggal bagaimana nanti kita menjadikan suatu proses belajar mengajar ini proses yang punya inovatif Pak. Ini yang kita harapkan, ini yang akan kita beri spirit Pak. Kita dukung ya bagaimana guru bisa mengembangkan kompetensi dia. Kemudian Pak, dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas seperti adanya Merdeka Belajar ini dengan adanya konsep-konsep yang sudah dilakukan, dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan Riau juga mengikuti apa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Nah, yang paling terakhir nih Pak, ada kita bahas tentang zonasi nih Pak. Itu tentu tidak lepas juga dengan Merdeka Belajar. Karena apa? Karena zonasi ini kan adanya suatu penempatan atau adanya perekrutan guru yang tidak merata. Jadi bagaimana yang bisa disampaikan dari pemerintah Provinsi Riau khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau? Ya, tentang zonasi untuk guru itu kan diharapkan dia hanya berproses zonasi di daerah sekitar dia saja kan. Ya, artinya biar merata. Ini juga lagi kita coba menyusun, menganalisa, menginventarisasi mana guru-guru yang sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, mana yang sudah berlebih tapi dalam satu zonasi. Nah, ini yang akan kita susun Pak. Tapi kan itu kan nggak bisa segampang itu ya maksud kita ini. Tentu diperlukan suatu inventarisasi mungkin dari mata pelajaran, kita lihat lagi mana kekurangannya, ya sehingga sampai jam mengajarnya semuanya harus disusun. Ya, insya Allah kita terus berbenah diri. Kita nggak mau ketinggalan juga dengan provinsi lainnya, karena saya yakin Riau bisa maju, Riau bisa lebih bersemangat, Riau lebih bisa unggul nanti kita menuju pada bonus demografi untuk Riau. Ini kita persiapkan semuanya insya Allah dengan niat kita tulus bahwa Riau akan menjadi lebih baik ke depannya lagi. Ya, Pak. Baik Pak, kemudian dengan kondisi-kondisi yang telah kita ketahui bahwa dalam proses kita untuk memberikan yang terbaik di dunia pendidikan itu khususnya di Provinsi Riau, ada juga nih konsep baru yang kemarin baru juga diprogramkan oleh Pak Gubernur kita, Pak Gubernur Riau, Bapak Samsular, dan Wakil Gubernur kita Pak Edi Nata Nasution, itu tentang sekolah gratis Pak, yang untuk program wajib belajar 12 tahun ini. Bagaimana penjelasan bagi Pak Sekretaris Dinas Pendidikan? Wah, itu sangat luar biasa bagi saya ya, itu sangat luar biasa sekali. Artinya pemimpin sekarang ini, gubernur dan wakil gubernur
telah melaksanakan amanah ya dari undang-undang pendidikan hak setiap warga negara. Semua orang bertanggung jawab tentang untuk pelayanan pendidikan. Pemerintah, masyarakat, ya lingkungan manapun itu punya hak wajib mereka. Terkait dengan sekolah gratis ini, ya, saya sangat bersyukur sekali, ya, ini dalam rangka untuk mengentaskan, untuk mempercepat program wajib belajar 12 tahun. Kalau wajib belajar 9 tahun, insya Allah kita sudah mulai akan mendekati ya 9 tahunnya. Nah sekarang kita akan mengejar pada 12 tahun salah satunya adalah pendidikan sekolah gratis. Ini untuk mewujudkan itu visi dari Riau Bersatu itu. Salah satunya Riau Berdaya Saing, mempersiapkan Riau, mempersiapkan manusia-manusia yang di Riau, ya siswa kita atau kita semuanya siswa manusia yang unggul. Kalau bisa ya unggul untuk Indonesia sebagai penyumbang kita untuk Indonesia unggul tersebut. Nah tentu sekolah gratis di sana merupakan program yang sangat paling penting dan sangat ini saya rasakan best practice-nya program ini. Jadi ya sekolah gratis, tidak ada lagi siswa sekolah menerapkan uang SPP untuk siswa. Semuanya sudah dianggarkan oleh gubernur, ya sama wakil gubernur dalam APBD untuk sekolah mendapatkan bantuan operasional sekolah daerah BOSDA. Ini sangat luar biasa. Tinggal sekolah menyiapkan apa saja yang menjadi penempatan anggaran tersebut sehingga sekolah itu menjadi satu sekolah gratis. Ya kan? Untuk meminimalisir biaya-biaya operasional dari sekolah, tentu harus disusun RKAS-nya, rencana kerja anggaran sekolah. Kita sudah siapkan semuanya secara aplikasi ya. Kan kita tahu nih sekolah jauh nih, tinggal mereka menyusun di aplikasi kita. Kita siapkan tahun 2017 sudah siap aplikasi tersebut. Tinggal nanti bagaimana kita mengarahkan yang saya lakukan, teman-teman semua juga harus bisa mengarahkan nanti bagaimana sekolah menyusun rencana tersebut, anggaran tersebut baik kode rekening, ya mata anggarannya, kodifikasinya, ya klasifikasinya. Ini harus benar-benar. Kenapa? Dulu sekolah ini kan enggak tugasnya hanya belajar, mengajar. Kepala sekolah hanya bagaimana supaya sekolah ini bisa berjalan. Tapi tentu mereka belum punya konsep ya, bagaimana penempatan mata anggaran tersebut. Dikasih uang untuk apa? Ini yang disiapkan juknisnya. Ini sekarang kita lagi persiapkan juknisnya, uang itu apa? Kode rekening belajarnya apa? Kan mereka nggak tahu itu. Ini tugas kita di Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan asistensi kepada sekolah sehingga sekolah bisa menyusun rencana anggaran yang transparansi, efektif dan akuntabel. Mungkin itu sehingga nanti yakin saya kita sudah memang betul-betul pure bebas gratis pada sekolah sehingga anak-anak kita bisa dengan tenang sekolah. Orang tua juga tidak berpikir lagi bahwa memang inilah kepedulian dari pemerintah, yaitu khususnya pemerintah Provinsi Riau. Baik Pak, program wajib belajar 12 tahun ini memang sudah banyak dilakukan di Provinsi Riau ini dengan adanya beberapa persiapan-persiapan. Mungkin dengan adanya proses rapat dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana penyampaian, terus sudah gitu ada juga informasinya memberikan pernyataan untuk proses langkah lebih jelasnya lagi nanti bahwa setiap satuan pendidikan itu memang benar-benar dia tidak mau melakukan pemungutan gitu Pak untuk itu. Jadi alhamdulillah proses-proses itu kemudian sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, apalagi sudah diberikan penguatan dengan adanya pemberian sosialisasi tentang RKAS tadi, kemudian apa proses-proses yang sudah harus diisikan melalui mata anggarannya, kemudian kodifikasinya, jadi ya, itu sudah dan alhamdulillah mungkin itu saja Pak pembahasan dari mungkin saya tambahkan dikit Pak Bowo. Baik Pak. Tadi saya dengar Bowo bilang sekolah sudah membuat pernyataan. Pernyataan itu adalah komitmen. Ya. Kalau saya rasa kalau komitmen hanya komitmen, namun tidak memahami dalam mengisi, tadi saya sampaikan kode rekening, belajarnya untuk apa, ini semuanya saya rasa juga komitmen juga akan lewat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sekolah menyusun anggaran yang sudah ditetapkan melalui APBD supaya lebih efektif,
akuntabel, tepat sasaran, ya, dengan mempedomani kode rekening semuanya, mata anggaran semua itu kode rekening, kodifikasi, klasifikasi berdasarkan Permendagri tersebut 90 tahun 2019. Ini sangat perlu, ya. Habis itu kita baru komitmen. Memang dia komitmen dulu, tapi kalau komitmen dia tidak memahami uang itu diapain nih, enggak. Nanti dia akan salah, menjadi tidak tepat sasaran, tidak efektif. Bingung untuk sekolahnya ngancur lagi. Wah, ini bayarnya di mana ya uangnya? Wah, ini nggak ada nih anggaran ini. Masa akhirnya mungut pada sekolah siswa. Ini yang nggak kita inginkan. Jadi bagaimana nanti kita mengguiding, melakukan pendampingan atau asistensi sekolah dalam hal menyusun itu di dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat kita siapkan. Saya lagi mempersiapkan perangkatnya dulu nih. Mana orang-orang ASN yang siap untuk memberikan pendampingan ini dulu, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Nanti insya Allah Riau Bersatu itu akan terwujud dengan komitmen kita dan dengan niat. Komitmen ada bagus, kalau niat nggak ada dia akan bagus. Ya, mungkin itu Pak Bowo. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan dari Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pada hari ini kita mau bahas tentang Merdeka Belajar dan sekaligus dan memberikan penjelasan juga tentang sekolah gratis oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mungkin nanti dari satuan pendidikan yang ada di Provinsi Riau ini akan mengerti bahwa proses-proses apa saja yang akan dilakukan di satuan pendidikan tersebut, kemudian nanti akan dapat diberikan pendampingan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian kita ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa Distrik Riau Menyapa, kita telah bersama Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau membahas tentang Merdeka Belajar dan sekolah gratis, dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi kita dapat mengerti dan mendapatkan informasi yang akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kita.